Haleluya, puji Bapak Yahweh. Silakan, saya buka ruang pertanyaan. Silakan kalau mau ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini. Ya, ya saya lihat Eh, ada yang angkat tangan. Tapi terlebih dahulu, saya Tolong yang mau salah satu dimatikan, Pak. Suruh matikan dulu, Pak, mic-nya. Ini masih bengung-bengung suaranya keluar. masih mengung-mengung. Oke. Um, ya, oke. Ya, um, saya beri batasan dalam pertanyaan ini untuk tidak menyalahi aturan lagi. Jadi setiap pertanyaan yang sangat spesifik saudara bisa tanyakan melalui WhatsApp, grup WhatsApp atau grup Telegram, ya. Jadi oke, itu saja. Jadi kita bisa menjadi berkat dan tidak ada problem di kedepannya. Haleluya. Ya, silakan. Ini Pak siapa ini? Galaxy A8 ini Pak siapa itu namanya? Berarti siapa? Johan. Pak Johan, ya silakan. Tadi angkat tangan. Ya sebelumnya minta maaf ya ya sama sama teman-teman yang lain juga. Kalau pembahasan yang Sabtu lalu yang soal ngebolongin kulit itu Iya, okay. ada yang baperan Jadi saya juga bingung channel lain yang bahas tentang soal ngebolongin kulit gitu banyak tapi kok gak dihapus gitu tapi channel yang saya cuma nanya dikit doang, udah bapak kan dia gitu. Saya juga gak ngerti kenapa bisa gitu. Padahal itu pengajakannya bagus banget gitu harus hilang gitu. Pas saya mau nonton juga kaget kok hilang ya gitu. Maaf Aman. Ya. Sudah terselamatkan kok, aman. Sudah, ya. Jadi itu sudah ada di Gamal Channel, ya. Untuk bisa dilihat pengajarannya ada di tempatnya Pak Robi, Gamal Channel, ya. Karena mereka, saya yakin mereka mendeteksi di hidup kita, di channel ini ada ruah Yahweh Elohim yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi mereka mau coba untuk melakukan hal-hal yang menghalang-halangi dafar Elohim bisa disebarluaskan, gitu ya. Oke, tapi sudah ada di tempatnya Pak Robi. Jadi yang ingin mendapatkan pengajaran ada di sana. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Pak Johan, ada pertanyaan? Paling cuma minta maaf dulu Ya, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke. Tadi saya lihat Pak Aris. Ya, silakan Pak Aris. Saya akan beralih ke Pak Aris. Silakan Pak Aris. Shalom. Masukan tentang lagu tadi, ada kata-kata menghapus dosa, menebus dosa, itu kurang tepat. Kalau menghapus dosa itu saya setuju. Lagu saya kirim ke Pak. Jiwa. Salah itu Pak Aris. Kalau Iswa menebus dosa, terus kita ditanya gitu. Jadi dihapus dosa. Ya, terima kasih Pak Aris. Betul. Ya, betul. Ya, jadi memang setiap kata-kata yang mereka ucapkan dari pelirik-pelirik itu kadang penyanyi-penyanyi itu ya atau penggubah lagu itu mereka kadang-kadang juga masih agak belum mempunyai dasar yang benar. Ya, akan tetapi kalau sudah dibetulkan seperti ini, saya terima kasih dengan Pak Aris. Yang ditebus adalah jiwa-jiwa kita. Yang dihapuskan, dibersihkan, disingkirkan adalah dosa-dosanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih. Ya, terima kasih. Haleluya. Ya, silakan. Silakan Pak Adi. Haleluya. Salam. Pak Aris di-mute dulu, Pak. Sudah. Ya, salam Pak Yosef Roy dan teman-teman semua yang ada di Arizona. Salam. Dan sahabat Shalom buat teman-teman semua yang ada di room ini maupun yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita semua di sini. Dan saya izin Pak Yosef Roy untuk membacakan Wahyu 19. Karena ini menyangkut pertanyaan saya juga, cuman saya izin sharing sedikit. Silakan. Ada satu hal yang ingin saya sharingkan, ya mungkin
bentuknya seperti kesaksian juga. Jadi saya akan bacakan Wahyu 19 ayat 7-8. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria, dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya, dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain linen yang halus, bersih dan bercahaya, atau cemerlang tadi ya, karena kain linen yang halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan setelah itu saya mau baca di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ini ada hubungannya ya. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi bicara tentang kain lenan halus yang tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8 itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan sebenarnya kenapa orang-orang kudus itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar itu? Ya karena yang tertulis di Yohanes 16 ayat 13 ini. Karena kita dipimpin oleh roh kebenaran. Jadi saya bacakan sekali lagi, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan. Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi aku merasa Wahyu 19 sama Yohanes 16 ini ada hubungan yang erat yang harus kita perhatikan juga. Seperti itu karena memang hidup kita saat-saat ini kita harus prioritaskan untuk benar-benar bisa dituntun oleh roh Yahweh Elohim. Dan bicara tentang roh Yahweh Elohim di hari-hari ini memang dahsyat dan luar biasa sekali, Pak Yosef Roy dan teman-teman. Saya boleh menyaksikan apa yang saya rasakan belakangan ini memang dahsyat dan luar biasa. Memang dahsyat dan luar biasa. Dan satu hal juga ingin saya sampaikan kepada Pak Roy dan teman-teman, yaitu tentang Sister Hadassah Fangfang. Ya, saya tidak kenal Pak Yosef Roy sebelumnya, begitu juga Sister Hadassah Fangfang. Bahkan sampai saat ini aku belum pernah melihat seperti apa Sister, wajahnya seperti apa, penampilannya itu seperti apa. Tapi secara spirit aku enggak tahu ya Pak Yosef Roy. Aku enggak tahu. Yang aku rasakan secara spirit, aku merasa dekat sekali dan sama juga seperti yang Pak Yosef Roy sampaikan ya. Sebelum Pak Yosef Roy saksikan tentang kesaksian tadi yang mengatakan banyak sekali mungkin mempelai Hamasya ya yang mengatakan Sister Hadassah Fangfang itu spesial ya. Pertama kali aku mengenal Sister Hadassah Fangfang, aku nggak tahu ya. Ini bukan bentuk aku memuji atau apapun, enggak sama sekali. Ini aku ingin menyaksikan apa yang aku rasakan secara spirit. Jadi aku merasakan sekali secara spirit itu memang Sister Hadassah Fangfang itu begitu spesial. Dan aku nggak tahu kenapa aku bisa ketarik. Secara spirit aku bisa ketarik. Ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang spesial, yang secara spiritual itu
apa ya yang aku rasakan, dan memang kalau untuk aku ungkapkan juga kadang juga agak sulit ya, agak sulit. Jadi memang mainnya itu secara spiritual. Jadi aku juga mau konfirmasi juga seperti ini, karena aku sudah mulai menangkap Pak Yosep Roy dan teman-teman semua, aku sudah mulai menangkap tentang yang tertulis apa ya, harus ada fondasinya tadi ya, yang tertulis di Lukas 11 ayat 9 sampai 13 itu yang tentang meminta, mencari dan mengetuk. Aku mulai ngerti konsep itu. Maksudnya bukan mulai mengerti, mulai disempurnakan pengertiannya. Mengertinya itu sudah lama sebenarnya gitu kan. Makanya aku hidupi terus ini, ya. Karena apapun yang aku dapatkan sekarang, makin kelihatan pola Bapak Yahweh, makin kelihatan apa ya, sistemiknya Bapak Yahweh itu bekerja luar biasa lewat firman ini. Jadi apapun yang aku minta, Bapak Yahweh Bapak Yahweh kabulkan, Bapak Yahweh nyatakan, dan aku langsung ingat, aku pernah minta. Ya, banyak sekali, dan memang itu selalu tuntut membuat aku ingat. Oh ternyata aku pernah minta. Oh ternyata aku pernah minta. Semuanya yang aku minta Bapak Yahweh jawab. Dan sampai di hari-hari ini luar biasa sekali. Apapun yang aku minta. Dengan catatan ya teman-teman, permintaan aku untuk pujian, hormat, dan kemuliaan Bapak Yahweh. Bukan untuk pribadi aku, bukan untuk kedagingan aku. Enggak sama sekali. Gitu. Jadi mungkin Pak Yosep Ray juga ingat sama teman-teman ya, ketika aku men-sharingkan tentang apa yang kami dapatkan untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk kegerakan Ruah Yahweh Elohim di Kalimantan. Dan memang semakin diperlengkapi sampai hari ini semakin diperlengkapi, dan aku sampai terkaget-kaget, sampai terkagum-kagum Pak Yosep Roy dan teman-teman. Luar biasa sekali konfirmasinya, luar biasa sekali peneguhannya, luar biasa sekali hadirat Bapak Yahweh itu turun untuk memimpin kami secara langsung di dalam spiritnya. Luar biasa sekali. Dan terakhir aku bertemu sama Sister Mauli ke Singkawang, aku nginap semalam, dan luar biasa sekali hadirat Bapak Yahweh kami rasakan di dalam setiap sharing kami, di dalam setiap aktivitas kami lihat berapa titik lokasi gitu ya, dan kami mulai melakukan, mempraktekkan apa yang Bapak Yahweh ingin kami lakukan, memperkatakan iman, mengklaim, terus kami berdoa, memberkati tanah, memberkati jiwa, memberkati jalan, memberkati banyak hal di sana. Kami mau rebut kembali. Kami istilahnya Bapak Yahweh sudah mulai buka jalan, Jadi memang luar biasa. Jadi mungkin Pak Yosep Roy juga sama teman-teman ingat, aku pernah secara khusus minta Pak Yosep Roy untuk mendoakan ini, untuk mendoakan kegerakan ini gitu. Dan aku bukan minta sama Pak Yosep Roy saja secara khusus, tapi aku dituntun, aku menyebutkan juga Pak Yosep Roy dan Sister Hadasa Fangfang. Dan itu sebenarnya tanpa aku sadari. Karena memang ada beberapa kali, kalau tidak salah kedua kali atau ketiga kali Pak Yosep Roy juga sampaikan tentang Sister Hadasa Fangfang itu pernah mendoakan Pak Yosep Roy terus ya, siang dan malam. Waktu itu Pak Roy bilangnya seperti itu, sampai mendoakan bantal, sampai mendoakan, sering didoakan, sampai kadang-kadang Pak Roy ngerasa kayak ada tangan yang panas di atas wajah Pak Roy gitu ya. Nah, jadi memang ini juga bicara dari konsep Lukas 11 ayat 9 sampai 13 ini tentang meminta, mencari, dan mengetuk gitu. Jadi memang ini luar biasa sekali. Di hari-hari ini juga memang Bapak Yahweh taruh di dalam kehidupan aku, untuk aku bisa lebih peka merasakan orang-orang di sekitar aku. Ya, jarak kita jauh, Pak Roy. Aku di Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Pak Roy di Amerika, di Arizona sana, yang aku nggak paham sekali karena memang nggak tahu dan nggak pernah pergi ke sana. Tapi ajaibnya, secara spirit kok aku bisa ngerasa dekat. Secara spirit kok aku bisa ngerasa
gimana ya, kok aku kayak bisa merasakan ada hubungan gitu ya. Aku nggak ngerti juga gitu. Aku hanya pernah sharing sama Sister Hadasa Fangfang itu biasa ngucapin sahabat salam, atau aku bagikan beberapa, kalau misalnya aku ada bagikan, aku buat artikel tentang firman, kebenaran firman, aku suka bagikan. Dan memang Sister Hadasa Fangfang selalu meresponinya dengan hangat sekali. Bukan dengan baik ya, bukan sekedar baik, tapi aku bisa bilang hangat sekali. Karena Sister Hadasa Fangfang selalu memberikan emoji love. Dan itu aku merasa sangat hangat sekali. Ada kasih Bapa di situ. Ada kebaikan dan kemurahan Bapa di situ. Walaupun responnya hanya dikasih love gitu kan. Tapi aku merasa luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi memang apa ya, di hari-hari ini kita semakin dibawa untuk mempraktekkan apa yang Pak Joseph Roy sampaikan tadi tentang VR itu ya, yang ada di Yohanes 16 ayat 13 dan Yohanes 20 ayat 27 29. Jadi aku hanya pernah sekali waktu itu Sister Hadasa Fangfang, mungkin dia telat untuk membalas teks aku, terus dia bilang seperti ini, sorry brother Adi, HP-nya hilang, ya, HP-nya hilang waktu itu, dan aku langsung berdoa juga kan, aku sampaikan permohonan doa kepada Bapak Yahweh, dan aku kirim itu ke Sister Fangfang, dan doanya aku itu kalau aku ingat nanti Bapak Yahweh akan ganti yang baru, ya, nanti Bapak Yahweh akan ganti yang baru, yang lebih baik, yang lebih spesial gitu ya, dan memang Sister Hadasa Fangfang mengaminkan itu dan mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu kalau tidak salah beberapa hari kemudian Sister Hadasa Fangfang kasih berita yang sukacita. HP-nya sudah ditemukan. Waktu itu kalau nggak salah dia bilang jatuh waktu sibuk pindah rumah atau apa gitu ya. Jatuh atau ketinggalan di mobil atau jatuh di mana nggak ngerti. Tapi yang pastinya tiba-tiba HP itu ada. Aku nggak ingat tiba-tiba HP itu ada di mana, di dalam rumah atau ada di mobil. Aku nggak begitu ingat. Tapi yang aku tangkap dari Sister Hadasa Fangfang itu kesaksiannya jadi kesaksian apa ya, pengalaman spiritual yang luar biasa, karena itu menyangkut pelayanan malaikat juga yang apa ya, yang disampaikan Sister Hadasa Fangfang tentang peristiwa itu. Jadi memang di situ juga aku merasakan wow, luar biasa ini, nyata benar jadinya. Jadi yang dikisahkan, yang disaksikan oleh Sister Hadasa Fangfang mengenai HP itu aja bisa membuat aku wow, dahsyat, luar biasa. Maksudnya tuh impact-nya itu ke aku itu, aku jadi iman aku jadi bertumbuh, jadi jadi bertumbuh dengan luar biasa mengenai pelayanan malaikat juga. Wah, ternyata Bapak Yahweh memakai pelayanan malaikat ini untuk memproteksi kita, untuk melindungi kita, atau untuk memberkati kita, itu sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, itu yang aku dapatkan dari Sister Fangfang gitu kan, dan aku mengucap syukur dan berterima kasih, biarlah Bapak Yahweh senantiasa memberkati kita lebih lagi dalam kesatuan di dalam rohnya, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Jadi begitu sharing dan kesaksian saya, teman-teman, Pak Joseph Roy, dan aku ingin bertanya Pak Joseph Roy menyangkut tentang yang pertama tadi, Wahyu 19 ayat 7 sampai 8, kain lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang aku mau tanyakan, perbuatan seperti apa aja itu, Pak Roy? Terima kasih. Bapak Yahweh berkati. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Ya, jadi saya akan tanggapin pertanyaannya terlebih dahulu. Perbuatan apakah itu? Yaitu tidak lain adalah yang dideskripsikan oleh Rabi Saul, yaitu buah roh. Ya, buah roh itulah yang menjadi fondasi karakter di dalam Yeshua HaMashiach, dan itu diperhitungkan untuk kita nantinya menerima yang namanya kain lenan halus. Ya, dan ini hanya dikhususkan untuk mempelai Yeshua HaMashiach yang masuk di dalam rapture. Yang tidak masuk dalam rapture tidak akan mendapat itu. Ya, itu jawabannya Pak Adi. Dan saya memang sangat bersyukur sekali Bapak Yahweh tuntun hidup saya untuk bisa ketemu dengan Ibu Hadasa Fangfang, ya,
Dan sebetulnya kalau ditelusuri, saya ini orang nggak percaya. Saya nggak percaya setan. Dulunya saya nggak percaya setan. Sama sekali saya nggak percaya. Jadi saya nggak takut. Ya, sampai dikasih tahu untuk dikasih kepekaan dari Ibu Adasa Fangfang untuk bisa mendengarkan saat itu ada roh yang lewat. Begitu. Ya, tapi itu singkat cerita. Tapi satu hal yang kita bersyukur di tengah-tengah kita di komunitas kita ini, Ibu Adasa Fangfang menjadi blessing yang luar biasa. Ya, sehingga melalui karunia yang Bapak Yawi berikan, melalui hal-hal yang supernatural, itu menjadi berkat yang luar biasa. Salah satunya soal HP. Saya tahu soal HP itu karena saat pindahan itu uh, kita sempat stop sebentar di tengah perjalanan di freeway, di jalan tol begitulah ya. Dan saat itu kita sempat keluar sebentar dari mobil dan kita sangat yakin bahwa handphone itu jatuh, jatuh itu di freeway itu. Dan sudah dicari setelah itu berhari-hari nggak ketemu. Berhari-hari nggak ketemu. Di telepon jelas mati teleponnya. Ya kan, karena mungkin baterainya sudah habis. Tapi sudah dicari di mana-mana. Nggak ketemu. Dan sudah sangat yakin pasti itu terjatuh saat kita turun dari mobil saat itu. Dan apa yang terjadi? Ya, saya nggak pernah taruh handphone itu di satu tempat. Nggak pernah. Saya hanya taruh handphone saya itu di satu tempat, itu handphone saya. Begitu, bukan handphone yang lama itu. Yang maksud saya yang punyanya Ibu Adasa Fangfang yang spesial yang itu tidak, yang jatuh itu tidak. Tetapi satu kali entah bagaimana saya tiba-tiba saya lihat di tempat itu tiba-tiba muncul itu handphone. Saya kaget, saya nggak pernah ngaruh apa-apa di sini dan tiba-tiba itu ada. Gitu. Jadi sangat sangat besar sekali kemungkinannya dan kepastiannya bahwa handphone itu memang dibawa malaikat untuk ditempatkan di situ. Karena begini, ya, sebelum peristiwa itu kita juga ngalami dengan Elijah, begitu. Ya, dengan Elijah saat itu. Saat itu dia ada mainan kecil, ya, dan mobil-mobilan kalau nggak salah. Dan saat itu kita ke satu tempat, kalau nggak salah itu peristiwanya saat saya ke Oregon untuk baptisan Brother Daniel. Iya, saya yakin di situ. Nah, kemudian saat itu kita sudah kasih tahu sama Elijah, jangan bawa mainanmu, nanti hilang, begitu loh. Nanti hilang. Dan kemudian mainan itu dibawa masuk supermarket, saudara. Ya kan? Nah, buktinya itu adalah Ibu Adasa Fangfang. Dia kasih warning sama si Elijah, kasih tahu bahwa dia lagi mainan gitu loh, lagi mainan mobil-mobilan itu di supermarket itu di salah satu daerah yang jualan makanan kering begitu. Dan tiba-tiba saat kita kembali, anak ini teriak-teriak. Dan saat itu kita udah jalan. Dia bilang mobilnya ketinggalan, mobilnya ketinggalan. Kita cari nggak ada itu. Kita cari nggak ada. Sedetail-detailnya nggak ada. Tahu nggak? Beberapa hari kemudian mobil itu muncul di tempat yang gampang sekali kita temui. Dari mana? Padahal mobil itu sudah dipastikan ketinggalan di supermarket itu, saudara. Ya, dan kita lagi perjalanan ke Oregon saat itu, gitu. Ya, dan setelah itu tiba-tiba ketemu, saudara, mobil itu. Jadi kita udah cari beberapa kali di tempat itu nggak ketemu. Tiba-tiba ada di sana. Kita sampai tersentak betul-betul. Ini kalau nggak malaikat yang merapture mobil itu, ya bukan rapture ke Syamayen, tapi dipindahin Shalom, tempatnya gitu. shalom, thank you, Brother Adi. Itu apa? Ya silakan Tadi Ibu Adasa Fangfang, silakan. shalom. Tadi kesaksiannya Pak Yosef Roy, mobil itu, mobilnya si Elijah itu ketemu itu langsung. Ya, kita Langsung, waktu ke oh mobil, iya, iya. Maaf, iya, Bu waktu Adasa. kita Maaf, Bu berjalan. Adasa. Maaf, Bu Adasa, saya potong. Oh iya, iya, Ini sorry. kata banyak yang bertanya, mana ini Bu Adasa Fangfang ini yang mana? Kemudian itu yang mana? Kalau cuma suara ini saya pusing ini, nggak tahu ini Bu. Iya, saya kalau ditanya orang nggak bisa jawab. Wah, saya nggak kenal sama Bu Adasa Fangfang. Padahal tiap hari saya telepon-teleponan sama Pak Roy. Silahkan menampakkan diri, Bu. Silakan.
malah hilang Kok malah kualitas. diem, Bu? Silakan, Bu. Bu Saya Hadasa. yakin lagi cari posisi. Malah hilang orang mana Bu Desmond, Bu Mangfangnya. Jujur kemarin ada yang nanya ke saya, Pak. Bu Ya. Hadasa Fang itu siapa? Saya nggak tahu. Itu kan istrinya Pak Roy. Wah, iya, saya lupa. Gitu kan. Tapi saya nggak pernah tahu, Bu, ada Fang itu yang mana, gitu. Ya, ini lagi. Nah, oke, digedein biar kelihatan. Nah, Iya, sudah Shalom. saatnya Sister Hadasa Fang menampakkan diri. Iya. Iya, nanti. Jadi ngomongnya kan Lo kok ngomongnya enak. Halo? Ya, gini. Lo. Bentar, saya belum gede layarnya ini. Iya, ini ngomongnya nanti enggak concern. Nggak apa-apa. Saya kalau nggak itu apa-apa. nanti enggak concern, nanti aja. Iya. Jadi Bentar, yang masalah mobil. Saya screenshot. Hah? Mau screenshot Bu Hadasa Fang dan Angel dan apa itu. Tambah. Jangan. Iya. Ya apa, Bu? Ya dibuka dulu kameranya. Jangan dulu. Iya, belum siap hari ini. Nah, terus gini yang tadi kesaksiannya Pak Yosef Roy itu langsung gitu, karena saya bilang sama cucu saya, karena dia nangis terus terang nanti malaikat Bapak Yahweh saya jadi doa, hai para malaikat Bapak Yahweh, tolong itu mobilnya Elijah, tolong bawa datang untuk ke mobil ini lagi. Tapi terpujilah Bapak Yahweh, benar, waktu dicari dia di pinggirnya, Oma ini mobilnya, saya gitu, benar luar biasa Bapak Yahweh. Ya, terus ada yang tadi ceritanya dari Pak Adi, itu handphone saya jatuh, saya itu terus waktu itu hati saya cukup sedih, wah ini connect-nya sudah nggak bisa ini sama teman-teman juga itu nggak bisa nyampein sesuatu renungan ya. Terus akhirnya saya menghadap ke Bapak Yahweh. Terus saya menari-nari, saya berdoa sama Bapak Yahweh untuk malaikat-malaikat Bapak Yahweh mencari, menemukan, mengembalikan cellphone saya secara manusia ya. Itu sudah 1-2 minggu. Karena saya ada di Arizona, saya waktu itu untuk mencari pun ke tempat freeway nggak mungkin. Karena itu pasti kalau dipelindes sama mobil pasti hancur gitu ya. Tetapi luar biasa itu ya. Akhirnya waktu itu, malam itu Pak Yosef itu lihat, ini handphonemu ketemu loh, di mana? Di mobilnya Pak Yosef, padahal sudah dicari, semua itu sudah clear gitu, dan nggak ada sama sekali cellphone-nya. Tetapi luar biasa gitu loh ya. Jadi terpujilah Bapak Yahweh gitu ya. Jadi Bapak Yahweh mengembalikan melalui malaikat-malaikat Bapak Yahweh, itu cellphone saya ini tidak dipelindas mobil, saudara. Jadi dengan utuh dikembalikan di mobil. Jadi memang perkara-perkara spiritual itu ya, puji Bapak Yahweh, terpujilah Bapak Yahweh ya. Maka dari itu saudara, untuk zaman akhir ini saya kasih tahu saudara ya, untuk apalagi hari ini ya, telinga kita sudah dibersihkan dengan darah Yeshua. Jangan sampai kita itu mendengarkan apalagi kayak saya kasih tahu istilahnya, kalau pengajaran yang menyesatkan, misalnya kelihatannya enggak saudara, kelihatannya itu enggak menyesatkan, atau misalnya di telepon terus para yang telepon itu untuk menjelek-jelekkan, seperti menjelekkan Pak Lukas, menjelekkan Pak Aditya, menjelekkan Pak Roy Yosef, menjelekkan Pak Robi, menjelekkan semuanya. Itu saudara jangan didengarkan. Saya kasih tahu ya, walaupun memang di tempat ini saya kasih, saya bukan karena saya menyudutkan seseorang, saya mengasihi dia. Tapi dengan cara apa? Kita mengasihi, bukan kita support dia untuk kita mengasihi, kita dekat sama dia. Tetapi itu saudara bahaya. Seperti saat ini ya, kalau itu kita benar-benar bersihkan telinga kita. Karena spirit itu bisa lompat saudara. Bisa lompat. Karena saya mendapatkan discernment spirit. Jangan saudara, karena
barang siapa ya yang itulah hamba, istilahnya itu hambanya Bapak Yahweh gitu ya, yang di anointing sama Bapak Yahweh. Kalau sampai ada yang mengata-ngatai seperti itu, ya apalagi ya saudara, kalau sudah mereka itu ini ada misalnya pengajar yang menyobek ya tuh menyobek ini baptisan, jangan dipercaya lagi. Kita jangan dengarkan pengajaran itu. Itu saudara membahayakan loh, benar ya. Apa yang saya ini ya, kalau saudara nggak percaya, waduh, saudara sangat rugi sekali gitu loh. Ini benar-benar loh zaman akhir ya. Jadi saudara harus bersihkan telinga kita. Jangan sampai kita kena spirit pengajar seperti itu. Itu seperti ini saudara, seperti nakas ya, sama saya mendapatkan discernment itu, pengikut-pengikutnya yang mendengarkan itu seperti Hawa yang dibujuk, kelihatan ngomongnya Torah, dia kelihatan menyampaikan atau Bapak ya, tapi tidak sesungguhnya, tetapi memberontak saudara. Di situ ada spirit Nimrod dan spirit waktu saya mencium itu, wah spiritnya udah istilahnya kalau campur-campur itu adalah perzinahan, saudara ya. Yang saya dapatkan sebetulnya dari awal saya sudah dapatkan, saya kasih tahu Pak Yosep gitu ya kan. Tetapi ini ternyata bukti yang luar biasa gitu. Jadi saya mengasihi saudara semua, jangan sampai kita ini ya dalam zaman akhir ini kita mengikuti arah-arah telinga kita dikotori dengan hal-hal seperti pengajar itu. Lebih baik saat ini persiapkan diri kita menjadi mempelainya Yeshua. Karena Yeshua sudah mengatakan kepada saya, sudah sebetulnya jauh-jauh hari saudara. Saya sharing sebentar ya, nggak apa-apa ya. Ini, saya waktu tidur ya saudara, tubuh saya tidur, tapi roh saya bangun. Saya waktu itu, roh saya berdoa, saya lihat tubuh saya. Di sebelah kanan saya, itu Yeshua datangi saya. Saya waktu itu nggak hafal dengan kata-kata gini. Dia bilang, Fang, aku akan menyediakan tempat untukmu. Ya, terus habis gitu, dia Yeshua, dia datang ke sebelah tangan kiri saya. Waktu itu saya sujud ya saudara, berlutut. Terus Yeshua bilang gini, Fang, aku akan pergi dulu. Ya, nanti aku akan menjemput kamu. Itu Yeshua berkata begitu. Saya pikir kalau kita secara manusia pada saat itu, saya tidak tahu tentang pengangkatan. Waktu saya cerita, wah dipikir, wah ini kok mau diambil sama Bapak Yahweh ya waktu itu ya. Pikiran gitu waktu itu. Tetapi ternyata saudara, itu adalah suatu janjinya Bapak Yahweh. Dan Brother Adi, saya merasakan Brother Adi itu memang dekat spiritual. Saya luar biasa Brother Adi sampai berbicara itu. Padahal saya sudah dapat dalam minggu-minggu yang lalu bahwa Bapak Yahweh itu sangat mengasihi Brother Adi. Dan Brother Adi akan dipersiapkan. Brother Adi, Bapak Yahweh itu, Yeshua itu benar-benar. Apa yang dirasakan Bapak Adi terhadap saya, itu kita connect. Saya juga merasakan itu. Kasih Yeshua itu luar biasa. Dan itu pertahankan terus cari Yeshua, karena Yeshua benar-benar berbicara secara spiritual bahwa Bapak Yahweh itu memperhatikan Brother Adi gitu. Jadi untuk saudara-saudara semua, saya juga ya, ini bukan suatu kebetulan, bukan saya merasa di sini enggak seperti promosi. Di sini ada kuasa ya, kalau di sono itu masuk neraka, itu orang banyak kumpul-kumpul itu ya saudara, padahal itu terbalik semua ya saudara. Saya kasih tahu hari ini benar-benar suatu blessing, kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Memang Yeshua sudah berkata kita akan dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Kalau benar-benar kita menuruti apa yang menjadi syarat-syarat dari mempelai Yeshua. Jadi saudara, jangan kotori hidup kita dengan roh kedagingan kita. Sebentar lagi Yeshua akan datang. Dia sudah kasih tahu message kepada kita bahwa Yeshua sebentar lagi akan menjemput kita menjadi mempelainya. Jadi pertahankan ini saudara, sungguh-sungguh. Dan jangan kotori kita dengan misalnya itu pertama kali adalah spirit
yaitu gosip, saudara. Jangan ikut-ikut dengan orang yang kalau saudara ditelepon satu-satu, ya saudara, terus dikasih tahu siapa Pak Lukas, siapa Pak Aditya, siapa. Jangan, langsung saudara tolak, tutup itu telepon. Jangan didengarkan. Benar saudara, ini racun. Dan setiap hari kelihatannya perjamuan, tetapi setelah perjamuan kelihatannya itu tetap, saya bukan personal kalau saudara mengasihi dia, kita doakan supaya bertobat, tapi kita juga tutup bungkus dengan darah Yesua, dan kita juga jangan mendengarkan apa perkataannya, karena spirit bisa lompat. Karena saudara kalau tidak punya roh discernment spirit, saudara akan kena lompatannya, tidak terasa itu saudara, tapi yang rugi adalah saudara sendiri. Jadi saudara benar-benar telinga saudara harus bersih. Lebih baik daripada membicarakan. Itu urusannya Bapak Yahweh. Biar dia apapun jangan diajak kompromi untuk gosip mengata-ngatai pendeta ataupun untuk firman-Nya. Kalau kita lihat pengajarannya hanya menyerang saja. Kembali kelihatannya Torah. Masa ada saudara sekarang bayangkan. Kalau kita lihat buah rohnya. Dia mengata-ngatai misalnya, oh talit. Seperti digolong seperti lontong saja. Masa mau pengangkatan, buah rohnya perkataannya seperti itu. Iya kan? Saudara coba pikir, punya hikmat dari Samain. Jangan sekali-sekali kompromi dengan hal-hal seperti itu. Walaupun menyampaikan firman, nakas itu mulutnya itu ini saudara untuk membujuk Hawa, untuk sama-sama ini saudara jatuh, ya. Ini saudara dengan cara seperti itu, manis dia, perkataannya empuk. Saudara, saya kasih tahu lagi tentang tentang anointing. Banyak orang, wah itu kuasanya gede ya, anointingnya besar. Tidak, saudara. Itu bukan anointing. Kadang itu adalah karisma. Ya kan, seperti presiden kita dulu, karismanya besar. Apakah dia itu di anointing sama Bapak Yahweh? Tidak. Tapi itu karisma yang dia memang punya ada di situ. Jadi kalau kita jangan sekali sudah lihat buah daripada buah perkataan. Ya kalau buahnya itu sudah istilahnya menyerang firman dengan pakai firman, itu namanya saudara tahu sendiri ya, kalau kita punya kedewasaan. Jadi di mana kita menjadi mempelainya Yesua, kita harus dewasa. Kita harus dewasa dan kita tidak boleh kompromi. Ya saudara, saya kasih ini, kalau saudara nggak percaya, ya saudara akan rugi sendiri gitu ya saudara ya. Jangan tertipu dengan hal seperti itu. Jadi saya tidak menyudutkan seseorang, saya mengasihi juga supaya pertobatan terjadi dengan cara apa? Dengan cara kita jangan mau untuk kompromi, kita doakan saja supaya dia diproses keselamatannya dan dia bisa bertobat. Itu saudara. Bukan berarti saudara sebagai Tuhan untuk menjadi teman pribadi, teman dia, kasihan apa? Kasihan bukan berarti seperti itu. Kasihan yaitu mendoakan supaya dia pertobatan, tapi tutup bungkus dengan darah Yesua. Dan saudara kalau mendoakan juga harus ada peluru. Jangan mendoakan itu kita nggak ada perlengkapan. Seringkali itu kan begitu, penginjilan juga nggak ada perlengkapan. Sehingga kelihatan seperti senjata gitu ya, kita bawa senjata gede kayak itu ya. Nah kalau setannya itu gede, dia nggak takut, dia tahu dalamnya nggak ada pelurunya, maka ditembak sama setan itu sendiri. Lah itu akhirnya orang itu jatuh sendiri. Ya, jadi kita mendoakan juga hati-hati. Jadi lebih baik saudara, saya bilang persiapkan diri kita sendiri untuk dibersihkan seperti Hadasa Esther yang ada di firman itu, untuk dia menjadi permaisuri, ya, untuk menjadi ratu dia harus membersihkan diri. Nah, seperti kita saat ini, kita sungguh-sungguh harus kokohkan, kuatkan, teguhkan hati kita dulu di situ. Ya, puji Bapak Yahweh, kesaksian saya sampai di sini dulu. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Terima kasih Ibu Adasa Fang-Fang. Sebelum saya berlanjut ke Pak Adi, jadi banyak pengalaman yang kita lalui, terutama Ibu Adasa Fang-Fang dalam hal spiritual real, ya, dalam hal-hal spiritual yang luar biasa. Dan Bapak Yahweh ajarin itu selangkah demi selangkah dan diperlengkapi. Itu luar biasa sekali, ya. Mulai dari mimpi, penglihatan dan banyak hal yang Bapak Yahweh berikan untuk mempersiapkan mempelai Yeshua HaMashiach zaman akhir. Dan itu saya bilang
dahsyat yang dirasakan Bapak Yahweh di dalam kehidupan Ibu Ada Safangfang dan kami semua juga yang ada di sini. Saya sangat bersyukur sekali. Kesaksian sedikit aja Pak Roy. Oh ya, 5 menit. silakan. Iya, Pak Talmidin, silakan. Ya, salam. Saya kesaksian ada hubungannya juga dengan apa itu Ibu Ada Safangfang. Bukan memuji, tapi ini kesaksian yang tepat sekali. Dulu saya bikin bikin renungan harian. Saya kirimkan kepada saudara-saudara, mungkin ada yang saya kirimi. Itu atasnya ada Ibraninya, lalu bawahnya bahasa Indonesianya. Cuma itu aja. Lalu Ibu Ada Safangfang ini protes sama saya. Pak Siswanto, lagi bunyinya gimana? Tolong dikasih bunyi. Waduh, saya kelabakan. Bunyinya kayak apa? Saya nanti dimarahi orang Israel, bunyinya nggak bisa ini. Tapi oke lah, daripada saya bisa nulis, nggak bisa bunyiin, saya cari cara supaya bisa bunyiin itu. Entah dari beberapa sumber saya cari cara. Akhirnya saya lakukan ya setengah ngawur hitungannya ya. Apa itu berbunyi seperti orang ngaji, seperti kata, oh Pak Siswanto ngaji. Saya kirimkan kepada Ibu Ada Safangfang. Setiap saya kirim ini, Ibu Ada Safangfang respon, terima kasih Pak Siswanto, Bapak Yahweh memberkati. Teman-teman juga begitu, terima kasih Pak Siswanto, Bapak Yahweh memberkati. Tapi dalam hati saya ya nggak enak, ini jenis bener kok enggak bunyi saya itu dalam bahasa Ibraninya. Ya, takut salah. Tetapi ada berkat, Pak. Nah, berkat yang luar biasa ya. Pada waktu itu saya beberapa setahun yang lalu saya mengalami terpuruk ekonomi itu lebih dari hampir 1,5 tahun saya terpuruk ekonomi. Apa itu? Setiap saya nanam apa saja nggak pernah bisa berhasil dengan baik. Mulai itu saya terus akhirnya semakin down. Sehingga tabungan saya harus terkuras semua. Sudah hampir habis sekali, nggak punya apa-apa. Tanaman itu pernah saya tanam padi itu 3/4 ya, 3/4 hektar itu sehektar kurang 1/4. Itu nggak menghasilkan apa-apa. Biayanya sudah ada 3 juta lebih, tapi nggak kembalikan apa-apa. Tanam jagung pernah saya posting itu, jagung itu murah sekali. Tetapi ketika saya belajar membaca firman Bapak Yahweh setiap hari, walaupun saya acak-acak, nggak urutan gitu ya. Acak-acak hari ini Matius, besok Mazmur, besoknya lagi Kejadian. Ya, tapi gitu, menurut anjurannya Ibu Ada Safangfang disuruh membunyikan Ibraninya. Saya bunyikan. Tapi begitu saya terus sambil bertani itu ternyata pertanian saya luar biasa. Ya. Durian saya berbuah luar biasa, ya, hampir luar biasa menjadi viral. Semuanya dapat duren. Ya, semuanya terus kirimi duren ya Pak Talmid. Saya tanam jagung itu juga menghasilkan yang luar biasa sejarah. Saya nanam jagung harganya tinggi sekali pada hari kemarin itu. Ya, kemarin ini panen juga masih harganya tinggi. Tanam padi pun tanaman padinya bagus. Nah, ini berkatnya ya Bapak Yahweh. Ada teman saya yang bilang, pakai bahasa mantranya kamu tanam-tanam itu pakai apa? Mantranya setiap hari saya ngaji firman Bapak Yahweh gitu kan. Haleluya. Karena setiap hari saya kasih nganu Pak Sis. Ya. Pakainya Hebrew Interlinear Bible di Play Store ada. Iya. Nanti saya carinya. Ya. Nanti ke WA Bible Interlineal enak durene dhisik kok. Nah, itu Ibu Ada Safangfang ya, Pak. Bu, terima kasih atas caranya turun supaya Bapak Yahweh. Dan haleluya. Bu Fangfang, tolong nongol dulu lagi Bu biar saya screenshot ini sama. Karena tadi Ibu bilang nanti di akhir, gini kan di akhir Bu. Bro,
Bro, nanti Teman-teman setuju nggak? Terima kasih Bapak yang kami berkati. screenshotnya, Makasih Pak Hamidin. screenshotnya cari di rekaman nanti, cari di rekaman. Nggak bisa gelap tadi cuma sebentar atau hilang. Sudah dong, kamu nurut aja. Teman-teman setuju kok. Enggak. Aku mau belain Sister Fang Fang nih. Wah, nggak ada bela-belaan di sini. Terima kasih Pak Pak Adi. Aduh. Oke. Silakan teman-teman. Oh ya, ini ada pertanyaan dari live chat layanan Menora, Pak. Ya, silakan. Untuk orang mati itu kalau dikremasi bagaimana? Ya, jadi usahakan kalau bisa nggak dikremasi. Tapi kalau seandainya nggak ada option ya nggak apa-apa, begitu. Ya, karena setelah kematian Yeshua maka tidak lagi seperti yang sebelum Yeshua bahwa tubuh orang mati harus diletakkan di dalam goa-goa. Ya, sebelum kematian Yeshua itu kebanyakan orang saat itu mereka menggunakan gua, ya, menggunakan ya, sudah ngerti ya, yang ada di gunung digali begitu ya, diletakkan di situ. Karena mereka punya pengharapan yaitu bahwa akan ada kebangkitan dan memang itu terbukti dengan saat Yeshua HaMasyiah mati dan bangkit, maka orang-orang itu keluar dari gua-gua itu. Ya, tapi setelah itu kalau bisa tidak dikremasi ya memang lebih baik tidak dikremasi begitu. Kalau nggak ada option ya apa boleh buat. Ya, saya sedikit mau menambahkan apa yang kita lakukan tadi dengan menyentuh virtual itu ada dasarnya, yaitu mengurapi telinga, ibu jari kanan dan juga ibu jari kaki. Saya mau tanya sama saudara, ada yang ngerti enggak? Siapa yang boleh dilakukan seperti itu? Kepada siapa-siapa saja? Ada yang bisa jawab? Kepada siapa-siapa saja para imam boleh melakukan seperti itu. Ini ada di Torah. Ini ada di Torah. Pernah tahu nggak? Ini nih, tahuan kalau nggak baca ini. Nah, itu dia. Jadi, apa yang dilakukan itu untuk dua. Yang pertama adalah untuk pentahbisan imam. Itu ada di imamat. Saudara bisa baca di sana. Pentahbisan imam, itu darah itu ditaruh di telinga, cuping, kemudian ditaruh di ibu jari tangan dan ibu jari kaki. Kemudian yang kedua, selain untuk imam, untuk pentahiran orang kusta. Ya, jadi saudara bisa lihat itu di dalam kitab imamat. Pentahiran orang kusta. Saudara ketik aja di situ, pentahiran orang kusta sama pentahbisan imam akan muncul di kitab imamat. Ya, jadi apa yang kita lakukan tadi itu bukannya nggak ada fondasinya, itu ada dasarnya, saudara. Ya, tapi kita melakukan di dalam bentuk menyentuh dafar Elohim dengan menggunakan spiritual VR, virtual reality. Ya, saudara boleh melakukan hal itu, tapi dengan syarat saudara harus berdoa terlebih dahulu. Protek dulu doa dan kemudian lakukan apa yang saudara dapatkan dari ruah Yahweh Allah. Ya, dasarnya harus ada. Nah ini sisa airnya gimana Pak? Ini kan tadi sisa ada yang nanya tuh. Pak, Oh ini ya, sisa airnya boleh dibuang karena kita sudah selesai, jadi udah netral lagi, begitu. Nggak ada efeknya apa-apa. Silakan mau dibuang, kalau air minum mau diminum, ya, kalau mau diminum ya silakan, anggurnya mau diminum ya silakan, nggak apa-apa. Dibuang kan sayang Pak. Ya boleh, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Ya, oke, haleluya. Ada pertanyaan lagi di chat, Pak? Kalau nggak ada bisa beralih ke Pak Adi dulu. Sebentar, saya cek dulu. Ini masalahnya yang chatting ini penasaran sama Bu Fang Pak, sama Angel. Kamu mau membela apa Pak Adi? Nggak bisa. Ini di live chat muncul masalahnya. Nggak bisa dibela ini. Netizen ya Pak. Netizen nggak perlu diikutin. Tapi suara rakyat perlu didengarkan.
Silakan Bu Elvina. Hah? Hari Apa ini ya? Pak Roy membuat kita penasaran teman-teman ya. Semua serba misterius. Bu Fang Fang misterius, Pak Roy misterius. Ini judulnya misterius. Saya kuat tadi terus terang deg ini apa ya, rahasia jubah darah medeni banget judulnya. Luar biasa. Halo Pak Tapi Roy. memang Ya, shalom, shalom. ya, silakan. Oh, Inang Kesia, silakan. Maaf Ya, Ibu Kesia, silakan. eh, adik saya dulu mau nanya Pak. Ya, silakan. Shalom Pak. Shalom, shalom. Kenalan dulu namanya siapa? Nama saya Eva, saya tinggal di Kulim, Pekanbaru. Saya pernah dibaptis dengan Pak Roy. Oh, haleluya. Saya mau tanya Pak, tadi kan firman Tuhan tadi berkatakan kita harus pakai jubah putih dan diolesi dengan salap. Maksudnya saya mau pertanyaan saya, salap itu apa ya Pak dalam firman Tuhan? Tunggu, kurang jelas. Diolesi apa? Salep, Pak, salep mata. Yang mata, Salep. salep. Oh, yang ayat tadi ya, itu yang Iya Pak. yang di jemaat Laodikia ya. Ya. Hebat ya, dulu sudah ada salep ya ternyata ya, salep mata. Betul kan? Ya, ini sebetulnya bahasa ILT 3-nya itu salep, tetapi sebetulnya bahasanya adalah minyak ya, untuk melumas begitu ya. Ya, salep itu kan dari minyak ya. Jadi itu sebetulnya bicara tentang pengurapan ruah Yahweh Elohim untuk membuka mata roh. Karena ruah Yahweh Elohim itu bisa diibaratkan elemennya itu berupa minyak, pengurapan, begitu ya. Untuk mata kita bisa terbuka. Salah satu contoh yang saya bisa kasih dalam firman, itu saat hamba Elisa teriak-teriak sama Elisa, karena dikepung sama banyak prajurit asing untuk menangkap Elisa saat itu. Dan saat itu Elisa berdoa kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh tolong buka mata hambaku ini. Bukan, Elisa tidak mengatakan gini, Bapak Yahweh buat mata, tidak, tapi buka matanya. Berarti dia itu sudah punya mata roh yang belum bisa terbuka, begitu. Nah, dengan doa daripada Elisa, itu anointing, itu pengurapan. Sehingga matanya terbuka. Saat matanya terbuka, apa yang dilihat? Di sekeliling dia itu ada pasukan, yaitu kereta kuda yang berapi, yang jumlahnya lebih dahsyat daripada jumlah pasukan asing yang mau menangkap Elisa. Jadi dia tenang. Ternyata itu yang dikatakan oleh Mazmur. Malaikat-malaikat Yahweh berkemah di sekitar orang benar. Kita dilindungi. Gitu. Ya. Jadi itu artinya. Ya, terima kasih, Sister. Haleluya. Satu Bisa lagi dipahami? Pak. Ya, silakan. Saya sih sedikit mau bersaksi ya, sesuai dengan pengajaran kita 2 minggu yang lalu, itu saya langsung prakteki juga lagi Pak. Karena situasi di sini air di rumah kami itu ya di sumur itu kurang bagus, tiba-tiba dadakan kurang bagus selama adalah hampir setahun ini. Jadi itu sudah meresahkan perasaan saya. Terus saya 2 minggu lalu setelah kita belajar, saya perkatakan begini, Yeshua ada di dalam saya ada di dalam Yeshua, firman Yeshua hidup di dalam saya, ruah Yahweh Elohim bekerja leluasa dalam hidup saya. Nah, saya selalu perkatakan air itu, terima kasih Bapak Yahweh, air saya ini air sehat, air yang menyegarkan, tidak ada rasa-rasa yang lain lagi, sehat, sempurna untuk kami pakai, minum tidak sih, untuk kami pakai untuk keperluan sehari-hari. Puji Bapak Yahweh, nggak lewat 7 hari Pak, air di rumah kami itu sudah berubah total. Jadi air yang tidak bisa, yang udah nggak bisa dipergunakan lagi menjadi bersih kembali. Haleluya. Tidak berbau lagi. Nah ini yang saya juga mau saksikan, ya
digenapi gitu ya, digenapi. Kalau kita memperkatakan firman Elohim atau dapar Elohim dengan iman, dengan mata rohani yang terbuka, itu nggak susah-susah gitu ya, nggak membuat kita bingung, tetapi kita diberkati luar biasa. Amin. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Sister Kesia untuk kesaksiannya. Terima kasih, luar biasa. Haleluya. Ya, masih ada lagi yang mau bertanya dalam hal ini? Yang di room, ya kalau di live chat cuman mintanya Bu Fangfang tampil, Pak. Ingin pada kenal sama Bu Fangfang. Bu Fangfangnya malu-malu. Saya cuman dari tadi Bu Fangfang menjelaskan tuh saya paling ingat cuman masalah lontong, mbok remaje. Geli saya tuh. Yang sih makan sambel, ya. Ya Pak, silakan. Oke. Menyambung masalah lontong sebenarnya saya ingin menyampaikan sebenarnya saya mau menambahkan sedikit, dan ini teman-teman semua karena apa ya, hati seorang sahabat yang merindukan untuk sahabat-sahabat yang lain itu bisa apa ya, bisa terhindar atau dijauhkan dari hal yang tidak baik. Jadi ini saya mau konfirmasi juga. Karena mungkin saya juga ada sharing sama Pak Robi ya. Jadi soal yang lontong itu, saya nggak tahu kenapa, sama sekali saya nggak mau lihat mukanya, saya nggak mau dengar suaranya. Ya, bahkan ketika yang kemarin, yang terakhir, yang ada apa dia bilang mendengar itu, saya tergelitik juga ingin lihat, tapi nggak tahu kenapa, nggak mau sama sekali, nggak mau gitu. Jadi di sini juga saya mau konfirmasi apa yang didapatkan oleh Sister Hadasa Fangfang itu memang sudah saya dapatkan dari awal juga, dan sempat juga saya sharingkan ke Brother Robi, sampai saya bilang seperti ini, sorry ya, sampai saya bilang seperti ini, saya bukan tipikal orang yang mudah mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Puji Bapak Yahweh, selama ini saya berusaha untuk menjauhkan mulut saya dari perkataan yang sia-sia. Tapi nggak tahu kenapa saya pernah sampaikan ke Brother Robi, saya bilang seperti ini. Dengan berat saya mengeluarkan kata menjijikkan. Itu apa? Itu bicara apa? Itu bicara roh perzinahan yang kuat. Ya teman-teman. Jadi saya ingin konfirmasi lagi apa yang disampaikan oleh Sister Hadasa Fangfang. Jangan lihat, jangan samperin, jangan buka. Menjauhlah. Ya, saya tidak ada masalah apa-apa sama dia, nggak ada sama sekali. Bahkan saya juga berusaha untuk mengasihi dia. Tapi karena satu hal ini, ya, spiritnya itu berbahaya. Jadi harus hati-hati dan kita harus waspada, karena itu juga bicara apa ya? Bicara keimanan ya, yang akan digoyangkan nanti. Jadi harus berhati-hati dan harus terus waspada. Dasar saya di sini, niat saya di sini karena saya mengasihi teman-teman semua aja. Bukan saya mau mencari apapun, enggak, teman-teman. Ya kalau silakan, kalau teman-teman mau dengar, ya puji Bapak Yahweh. Kalau teman-teman nggak mau dengar, ya itu pilihan teman-teman. Tapi aku berharap hati teman-teman semua dilembutkan oleh Bapak Yahweh sehingga terhindar dari segala hal yang tidak baik, terutama dari spirit-spirit seperti itu. Demikian Pak Yosef Roy, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih. Ya. Shalom. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Jokeli, silakan. Halo Pak Roy dan teman-teman, anak-anak Bapak Yahweh semuanya. Saya mau sedikit membahas apa yang berkaitan dengan apa yang dikatakan Bro Adi tadi dan yang dibilang Ibu Pangpang tadi. Saya ngerti siapa tuh, tapi saya nggak mau ngomong orangnya ya. Tapi kita banyak tahu lah. Nah, itu juga yang pernah bilang sama istri saya, jangan dengar-dengar yang sampah-sampah itu bilang. Biarpun kadang-kadang
kita penasaran apa sih yang dibilangnya, nggak perlu lagi itu gue bilang. Karena semua yang diungkapkan dia itu udah sampah semua. Dia merasa dia lebih benar gitu. Dan dia cukup banyak mengkamiri orang gitu, mempengaruhi orang. Dan saya lihat yang dimaksud orang itu seseorang ini dia memang sudah mengingkari imannya yang sudah pernah dia terima, ya kan? Dengan menyobek buku apa tuh surat baptisannya, itu udah boleh dibilang apa ya, mengingkari apa yang sudah diyakininya. Saya memang terus terang sempat juga mendengar terakhir-terakhir ini, kebetulan didengar sama oleh istri saya, sempat beberapa saat saya dengar memang sangat menjijikkan nih orang. Secara manusia memang kadang-kadang kita emosi kita bisa seperti terpancing gitu loh. Tapi di dalam roh juga memang ya sangat menjijikkan gitu loh. Karena sudah beberapa kali saya lihat itu awalnya dari dulu masuk pengajaran-pengajaran yang salah yang dia terima, yang campur-campur dia menyembah Bapak Yahweh juga, tapi dengan cara yang salah dia. Dari situ awal masuknya kuliah ya. Jadi Bapak Yesua katanya, masuknya dari situ. Udah berapa kali dinasihati, ternyata dia terakhir jadi setuju, nggak apa-apa, Bapak Yesua juga nggak apa-apa. Jadi dia celahnya saya lihat masuk dari sana ini orang. Dan ini cukup banyak mempengaruhi orang saya lihat. Dengan perjamuan yang tiap hari begitu. Makanya kalau saran saya memang betul, jangan seperti tadi Ibu Hadasa Pangpang bilang, nggak usah didengarin, nggak usah dibuka itu. Nah, itu aja yang bisa saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jokeli. Ya, terima kasih. Jadi kita harus betul-betul fokus kepada pengangkatan yang sudah tidak lama lagi akan terjadi. Jangan dengerin channel-channel yang model seperti itu ya. Udah tinggalin saja, jangan kasih support. Dan kita tetap fokus karena rapture betul-betul dahsyat dan sangat awesome, sangat menyenangkan, sangat luar biasa. Kita akan menerima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang maha dahsyat, luar biasa. Sekarang kita masih virtual reality, ya sekarang. Tapi nanti kita betul-betul akan masuk di dalam reality, ya kenyataan yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib, yang nggak pernah dipikir timbul dalam hati akan disiapkan oleh Bapak Yahweh dalam Yesus. Amin. Ada beberapa teman yang masih merasakan energi-energi yang setelah kita lakukan tadi di dalam spiritual virtual reality, ya itu normal. Ada yang merasa panas, ada yang merasa sejuk dan sebagainya, ya itu adalah dimensi ruah Yahweh Elohim yang berhubungan secara personal di dalam kehidupan saudara. Mungkin setelah ini saudara akan diaktifkan dalam hal mimpi, ya. Kalau seandainya saudara mendapat mimpi, supaya nggak lupa setelah bangun cepat dicatat tanggalnya, suasananya, warnanya, suaranya, ngomong apa, ketemu siapa, nggak apa-apa. Kalau belum ada artinya nggak apa-apa, tapi itu merupakan latihan. Ya, jadi itu dilatih sama ruah Yahweh Elohim untuk mengaktifkan mata roh kita. Ya, tapi ingat ya, hindarkan dari kesombongan. Karena ini bukan untuk sombong-sombongan. Aku dapat mimpi loh dari ruah Yahweh Elohim. Aku sangat lebih spesial dari kamu. Tidak demikian. Itu namanya kesombongan. Orang yang sombong akan dijatuhkan. Ini tujuannya untuk edify, untuk menguatkan iman kita. Ya, itu untuk menguatkan. Dan ingat, dasarnya harus firman. Jangan punya dasar yang lain. Kata orang, mimpi orang, kata itu, kata ini, kata channel ini, channel itu, kata ini. Jangan. Ya, dasar harus firman dan lakukan dengan benar. Ya, ini caranya. Karena
Saudara punya tubuh roh loh. Sampai enggak punya tubuh roh di sini. Sampai enggak punya tubuh roh. Mati. Untung nggak ada sing angkat tangan. Sing angkat tangan saya bingung. Nah kalau nggak ada roh, masa saudara bisa hidup? Kita hidup karena ada, iya kan? Ya, jadi kita ada tubuh roh, berarti kita ini dimensinya luar biasa loh yang diciptakan Bapak Yahweh. Kita tidak seperti malaikat. Malaikat hanya punya roh, tidak punya tubuh. Kita ini punya dua-duanya. Kita punya dua sisi. Satu tubuh jasmani, satu punya tubuh roh. Nah, tapi nanti in the future, di masa yang datang, kita jadi tubuh kemuliaan. Dan ini combine. Dan ini kekal. Malaikat nggak punya. Karena itu, firman Elohim mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Dahsyat. Malaikat tidak pernah didudukkan di tahta Yeshua, tidak pernah. Tapi Yeshua berjanji akan mendudukkan mempelai-mempelainya yang menang di tahtanya. Bayangin saudara, saudara disiapin duduk, tahta di sebelah kanan kiri, suruh duduk sama Yeshua. Di bawah saudara malaikat. Jadi levelnya, ingat kita ini level family loh sama Yeshua ini. Satu darah. Saudara ingat kalau namanya Yakuza atau namanya grup-grup geng-geng yang besar-besar itu, mereka kalau perjanjian darah, mereka sobek tangannya. Bosnya disobek, dianya disobek, jabatan tangan. Kita sedarah, itu dia. Ini namanya perjanjian darah. Ya, ini dahsyat perjanjian darah. Ya, saudara bisa lakukan, ingat jangan untuk kesombongan, tapi untuk menguatkan diri sendiri. Ya, ini adalah sebuah activation yang kita lakukan hari ini. Memang judulnya agak ngeri-ngeri sedep, jubah darah. Gitu. Ya, tapi saya yakin kita ada, kita punya. Gimana Pak Robi? Mau tanya Pak, Tanya Pak Roy, itu. kalau nyampein firman gini sendiri gini, grogi nggak Pak? Saya merasa tenang itu. Tenang ya. Berarti Ya, kalau sebelahnya ada Bu Fang-Fang tambah grogi ya Pak? Apa tambah tenang? Sama saja. Sama saja. Karena saya ngelihat ini Pak Desmond sama Bu Elizabeth, Inang Kesia sama Pak John. Nah ini Pak Roy sendirian masalahnya Pak. Kalau saya kan karena istri saya ada tamu. Gimana Pak Roy? Grogi, Pak? Iya, saya nggak ada grogi ya sama aja. Ada istri di sini juga oke. Mau dipanggil lah Pak. Ya silakan. tapi mungkin hari ini masih membuat penasaran buat yang lain. Is okay gitu ya. Nanti akan hari ini memang harus dipaksakan. Tapi halo Pak Roy. Pak Robi juga belum pernah saya melihat istrinya Pak Robi. Siapa ini yang bicara? Belum pernah juga. Siapa ini yang bicara? Pak Robi, Fang kan bisa kelihatan di Facebook. Ketahuan. Jangan pada berteman di Facebook, nggak kagok. Siapa lagi itu yang bicara? Nggak ada orangnya itu. Robi juga ada di Facebook. Loh, ini sekarang banyak orang yang menghilang. Jangan-jangan rapture semua ini orang suaranya ketinggalan. Ini artinya Pak Robi semuanya juga pengen lihat Nyonya Robi Wibowo. Nah itu dia, istri saya tuh lagi di luar. Kena lo. Ma, lagi ada tamu. Lagi ada tamu. Baru di luar. Ini intermezzo Pak Robi. Gitu. Iya. Asal jangan Inter Milan. Inter Milan nanti rebutan bola. Ayo terus. Nama baptis pembaruan saya tuh anaknya Angel ya. Anaknya Angel. Anak saya namanya Angel. Iya.
Laija. saya Elia. Elia. Oh. Nama kebaruan saya anaknya Angel. Nama anak saya Angel. Itu lucu ya. Anaknya Bu Elvina namanya Angel. Nama baptisan Bu Elvina namanya Laija. Jadi saya anaknya Angel. Nah. Lucu. Ini muter-muter kita satu family semua memang. Diikat oleh satu darah, golongan darah, yaitu darah Yesua. Dunia hanya selebar daun kelor ternyata. Ya, haleluya. Oke. Kita akan akhiri. Terima kasih. Oh, Arizona, silakan angkat tangan. Karena angkat tangan, silakan. Tadi ada pertanyaan. Shalom. Ya nanti saya akan ya benar tadi siapa Sister Neti ya itu ya. Tadi yang ngomong di Facebook saya ada di situ. Dan ini Sister Hasianta. Oh, Hasianta ya. Iya. Ya. Ini saya melihat komennya kasih tahu jangan dibawa-bawa. Ya. Maksud saya itu ya jangan dibawa-bawa ya tadi ya. Saya lihat itu ada komen itu dan bukannya kita membawa nama itu terus, enggak, karena saya lihat, saya kan terus mendengarkan gitu ya, kalau dia mengutuk gitu ya, kalau dia yang tadi saya ngomong dia katai talit, pakai talit seperti lontong gitu ya kan, terus bukannya saya membawa terus, tidak gitu, saya cuman baru pertama kali ini karena saya itu mengasihi sama setiap pribadi yang ditipu gitu loh ya. Saya bukan merasa apa, maksudnya secara spiritual gitu loh. Dengan kelihatannya itu ada sesuatu kayak anointing. Kalau saya bilang bukannya saya menilai sesuatu yang itu biasanya yang saya dapatkan memang 100% akurat yang Bapak Yahweh kasih kepada saya gitu ya. Tentang seseorang gitu ya. Jadi saya nggak mau gitu loh ya. Yang lain-lain itu ini ikut dalam dosa dan di dalam kutuknya dia. Secara otomatis kalau orang tersebut terus meracuni dengan cara dia untuk mengata-ngatai pendeta, menyerang Torah, menyerang itu kan itu suatu kutuk yang dia lontarkan dan dia ini spread gitu loh, dan dia dipakai mulutnya oleh Satan gitu loh, iya kan. Sedangkan Papi Lukas, ya Pak Yosef Aditya, Pak Yosef Roy diurapi sama Bapak Yahweh, ya kan. Mereka adalah yang dipercayai oleh Bapak Yahweh. Nah, dan bahkan Bapak Yahweh sendiri ya, ini ya Pak Yosef dikasih sesuatu meterai gitu ya sama Bapak Yahweh untuk membuka itu waktu ada penglihatan ya saudara. Jadi saya melihat, saya mendengar sendiri khotbahnya ini. Makanya saya tahu persis gitu, saya bau gitu loh. Saya itu dikasih Bapak Yahweh itu suatu discernment spirit dan akurat sekali apa yang saya dapatkan ya dari tim di Arizona. Mereka tahu semua apa yang saya dapatkan, saya katakan kepada mereka dan itu akan terjadi. Dan apa yang saya dapatkan itu bukan saya kalau saya nggak kenal loh sama yang ngomong tentang lontong itu, saya nggak kenal, saya nggak pernah bicara, saya nggak pernah enggak. Tetapi dari pertama saya sudah ada dikasih Bapak Yahweh dikasih mimpi juga gitu, dikasih discernment spirit yang saya dapatkan gitu. Tetapi itu semua tidak akan bisa terselubungi, pasti semuanya akan terbuka gitu ya. Sesuatu itu tidak bisa ditutupi, pasti akan terbuka gitu ya. Kemurnian ketulusan seorang pengajar itu akan terbuka semuanya gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat awal itu, tapi akhirnya kita bisa ngelihat itu Pak Yosef sendiri saya kasih tahu itu, tapi misinya Pak Yosef untuk jiwa-jiwa, dia lanjutkan untuk final gitu ya, final nih, ini final aku itu untuk jiwa-jiwa mendengar. Tapi saya bilang karena saya lihat spiritnya ini enggak ini, jadi jangan salah paham gitu ya, jadi jangan sampai misunderstanding gitu loh ya. Mengenai apa yang saya katakan tadi itu, terus jangan dibawa-bawa terus. Itu kan istilah untuk orang bisa image kalau kita ini gosip. Kita nggak gosip, saya terang-terangan loh. Nah, saya kasih terang-terangan karena saya mengasihi saudara semua.
terserah saudara. Saudara nggak percaya, mahkota saudara akan transfer ke saya loh. Kalau saudara itu rugi sendiri. Saudara misalnya ya, saya dikata-kata di belakang, itu saudara hati-hati makanya ya. Apa yang mahkota yang sudah disediakan Bapak Yahweh itu nanti bisa transfer loh kepada yang itu misalnya kita, ya kan? Kita memberitahukan hal itu dan saudara di belakang misalnya mengata-ngatai, itu otomatis loh. Mahkotanya saudara akan transfer ke semua ke saya. Saya tambah kaya hadiah dari Bapak Yahweh. Ya, jadi apa namanya, hati-hati di dalam ini. Jadi saya jelaskan sekali, saya tidak membawa tidak untuk mengungkitkan, tidak, tapi untuk ini benar-benar gitu ya saudara. Karena dia sudah memvonis, oh kalau di sono itu masuk itu yang rame-rame masuk ke neraka. Kalau dia katanya masuk ke Samayin. Tidak, itu terbalik saudara. Saudara akan buktikan. Kalau tidak ada pertobatan ya, saudara, apa yang saya ucapkan saudara akan buktikan. Biasanya akurat 100%. Apa yang dia katakan, dia merasa diri timnya dia itu masuk ke dalam pengangkatan. Tidak. Bukannya saya menghakimi, tidak. Terbalik. Karena janji-janji Bapak Yahweh kepada kita, ya kan? Terutama saya sudah dikasih janji Bapak ya, puji Bapak Yahweh ya saudara ya, luar biasa. Saya mau kesaksian tapi ya nanti ini luar biasa Bapak ya. Maka dari itu saudara, kita jangan sampai mendengarkan orang-orang pengajar yang mengata-ngatai hamba Tuhan ataupun yang menyobek baptisan airnya. Itu ya di hadapan Bapak Yahweh itu sudah bangkrut spiritualnya. Jangan percaya. Itu ya, saya kasih tahu. Jadi bukan saya mempengaruhi yang jahat, tetapi saya rindu saudara-saudara masuk di dalam pengangkatan. Saya nggak takut dikasih tahu ke itu, saya tidak takut. Karena apa yang ini saat ini dimessage-kan, saudara boleh mendengarkan dan saudara hati-hati di dalam telinga saudara yang sudah disucikan, yang sudah dibersihkan oleh darah Yeshua HaMashiach. Jangan dikotori lagi dengan suara dan telepon yang ini saudara, yang mengata-ngatai kayak Papi Lukas dan itu apa grup-grup penyembah Bapak Yahweh. Hati-hati karena mereka diurapi oleh Bapak Yahweh. Itu saja yang message saya. Jadi jangan jadi sok kelihatan, oh aku ini lihat nggak sekolah, yang masa yang khotbah itu sekolah, nggak sekolahan. Saya yang sekolahan itu sudah melihatkan. Itu kan betapa bodohnya para pengikut-pengikutnya. Masa mau diajari seperti itu? Iya, sudah banget kalau itu sombong. Roh kesombongan yang dahsyat dan luar biasa. Secara spiritual memang menjijikkan. Betul Bapak yang itu. Tadi Bapak siapa yang suami daripada Ibu Kesya. Di situ saya berani menyampaikan karena apa yang saya dapat itu saudara, saya akan message-nya. Karena kalau Bapak Yahweh saya diberi keberanian itu, berarti message untuk saudara-saudara semua. Jangan sampai tertipu dan terhanyut. Ini zaman akhir. Lebih baik kita ini benar-benar telinga kita lebih baik mendengar tentang mendengar pengajar-pengajar yang diurapi oleh Bapak Yahweh. Ya saudara. Nah, sekian dan terima kasih untuk Pak Robi juga, Pak Adi ya, sama semua teman-teman. Terima kasih. Nanti kita akan bisa ketemu face to face. Saya sudah membayangkan nanti kita ketemu di Samayin. Amin. Yes. Iya, puji Bapak Yahweh. Gara-gara Bu Fang-Fang nonton terus, saya ingatnya sate, Bu, masalahnya gitu. Iya, gitu saja. Jangan jadi puji Bapak Yahweh. Jangan sampai salah paham benar. Saya mengasihi semuanya. Bukan maksud saya untuk menyudutkan dan membenci atau menggosipkan, tidak. Saya paling orangnya nggak seneng untuk menggosipkan, tidak, itu bukan tipe saya gitu loh. Jadi tipe saya adalah kepingin semua masuk ke dalam Samayim itu di situ. Amin. Jadi itu yang saya sampaikan. Puji Bapak Yahweh, Bapak yang memberkati semuanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya. Puji Bapak Yahweh, kita akan akhiri kebaktian kita hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung ya. Puji Bapak Yahweh, dan kita terus berada di dalam daftar Elohim yang mempunyai dimensi yang maha dahsyat ya, dan luar biasa, dan itu hidup dahsyat luar biasa ya. Haleluya. Saya akan bergabung dengan yang ada di Arizona.
Puji Bapak Yahweh, kita akan sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Adon Yeshua Hamasiah yang telah memberikan firman-Mu yang dapat kami praktekkan, yang dapat nuntun langkah hidup kami dan ruah Yahweh Elohim. Sampai janji-Mu, Yeshua Hamasiah, akan menuntun kami sampai pada kesudahan zaman. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa yang akan berbicara, yang akan mendampingi kami sehingga kami tidak menjadi yatim piatu. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Sungguh dahsyat rencana-Mu di dalam penyelamatan. Ucap syukur memberkati setiap para mempelai Yeshua Hamasiah yang telah bergabung secara online, secara live chat, dan juga yang akan mendengar firman-Mu ini. Berkat keselamatan boleh turun, menyertai, memimpin, sehingga masuk dalam rapture yang luar biasa. Dalam nama Adon Yeshua Hamasiah kami mengucap syukur. Sama-sama angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua Hamasiah, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture. Terima berkat dari Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah dan ruah Yahweh Elohim. Yang percaya katakan, Amen. Amin. Sampaikan Yahweh Yeshua, 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 Yahweh kekasih jiwaku, Yeshua, keselamatan hidupku, Yeshua, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Kita akan naikkan beberapa pujian untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, tegakkanlah Dia, hai seluruh umat. Kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Puji
Shalom. Haleluya. Haleluya. Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih Tim Arizona, Bapak yang